Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bernalar Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kecekungan, yaitu cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Oke, kita lihat dulu definisinya. Misalkan F terdiferensialkan sepanjang interval buka I, yang mana I ini adalah bisa kita misalkan sebagai A, B. Intervalnya dari A sampai B dan dia merupakan selang buka. Yang pertama, F cekung ke atas pada interval I bila F aksen X naik pada interval tersebut. Nah, ini misalnya seperti ini ya ilustrasinya. Yang kedua, F cekung ke bawah pada I bila F aksen X turun pada interval tersebut. Nah, jadi ini kelihatan naik ya. Dari sini ke sini itu naik. Nah, sekarang kalau yang turun, ini seperti ini. Ini dia cekung ke bawah karena F aksen X-nya turun. Selanjutnya, ada teorema uji kecekungan. Teorema ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Di sini tidak dibahas bukti dari teorema tersebut, kan tetapi teorema tersebut kita akan langsung pakai saja untuk mengerjakan soal-soal terkait kecekungan. Misalkan F terdiferensialkan 2 kali ya pada selang buka A, B. Yang pertama, F dikatakan cekung ke atas pada interval tersebut bila F double aksen X lebih besar daripada 0 pada interval I. Kemudian, yang kedua, F cekung ke bawah pada I bila F double aksen X. Nah, ini F double aksen ya. Bukan F turunan ketiganya ya, ini tapi turunan kedua. Oke, apabila turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Jadi kalau turunan pertamanya lebih besar daripada 0, maka dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah ya pada interval I. Oke, kita akan sekarang ya kita akan membahas tentang titik balik. Titik balik atau bisa disebut juga dengan titik belok. Titik belok atau titik belok fungsi F adalah titik di mana F double aksen X mengalami perubahan kecekungan. Jadi ketika dia mengalami perubahan pada titik tersebut ya di sebelah kiri dan sebelah kanannya, maka dia dikatakan titik belok. Lebih jelasnya, suatu titik A, FA dikatakan titik belok fungsi F bila F double aksen X lebih besar daripada 0 untuk X lebih besar daripada A dan F double aksen X kurang dari 0 untuk X yang kurang dari A. Apabila kita ilustrasikan, misalnya kita bikin garis dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Katakanlah di sini titik A gitu ya. Nah, di sini kita akan menguji nanti turunan kedua dari X. Nah, dikatakan dia titik belok itu kasus pertama apabila turunan keduanya lebih besar daripada 0 untuk X lebih besar daripada A. Jadi di sini positif ya, lebih besar daripada 0. Dan yang keduanya untuk X yang kurang dari A gitu ya, dia turunan keduanya negatif. Nah, ini untuk yang pertama. Atau kasus yang kedua bisa saja F double aksen X lebih besar daripada 0 untuk X yang kurang dari A. Nah, misalnya di sini titik A. Berarti nah, untuk yang ini di sini yang positif ya. Di sini yang positif, di sini yang negatif. Nah, kedua-duanya di sini pada dua kasus seperti ini, si A-nya ini adalah merupakan titik belok ya dari
fungsi f karena dia mengalami perubahan tanda atau mengalami perubahan kecekungan ya. Selanjutnya nah, ini ilustrasi dari titik belok ya atau titik balik itu seperti ini. Jadi kelihatan ya di sini di gambarnya yang pertama dia cekung ke bawah ya sebelum A dan setelah A dia cekung ke atas. Berarti si titik ini nanti kita sebut sebagai titik belok. Nah, sekarang kita akan melihat satu contoh soal ya, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 2. Yang pertama tentukan di mana f cekung ke atas, yang kedua tentukan di mana f cekung ke bawah, yang ketiga tentukan di mana titik beloknya. Oke, kita akan langsung aja pakai teorema yang tadi, uji turunan kedua untuk menentukan titik belok dan untuk menentukan cekung ke bawah, cekung ke atas. Oke, kita turunkan dulu aja fungsinya, turunan pertamanya ya. Jadi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 2. F aksen x sama dengan 12x pangkat 3. Ini dari 4 kali 3, 12. X pangkatnya kurang 1. Ini jadi min 12x pangkat 2. Selanjutnya F double aksen X sama dengan yang ini diturunkan lagi 3 kali 12 36x pangkat 2. Ini 2 kali min 12 min 24x. Oke, sudah dapat turunan keduanya. Yang pertama F cekung ke atas jika F double aksen X lebih besar daripada 0. Ya udah berarti kita tuliskan ini 36x kuadrat min 24x. Ini kan lebih besar dari 0 terus lebih besar daripada 0. Nah, ini kita faktorkan. Atau kita sederhanakan dulu, ini bisa dibagi dengan 24. Bisa dibagi dengan 12 ya. Maaf. Nah, ini nggak bisa dibagi dengan X. Nggak boleh ya. Karena kalau X-nya 0 itu membuat tidak boleh membagi dengan 0. Nah, berarti kita bagi 36 bagi 12 adalah 3. Jadi 3X kuadrat. Min 24 bagi 12 adalah min 2, jadi min 2X. Yang ini baru kita keluarkan X-nya. Kita keluarkan X-nya, yang 3X kuadrat tinggal 3X, yang min 2X tinggal min 2. Oke, kita cari pembuat nolnya ya. Untuk X berarti X-nya sama dengan 0. Untuk 3X min 2 sama dengan 0. Ini kalau dia kita selesaikan, 3X sama dengan 2. Dan nantinya 3X sama dengan 2/3. Jadi pembuat nolnya adalah 0 dan 2/3. Ini kita sudah dapat 2 titik ya. Nah, kemudian kita akan uji ya di sini akan uji di mana dia mengalami perubahan tanda. Oke. Ini kan kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, di sini 0 ya, di sini 2/3 gitu ya. Nah, di sini 0, ininya tidak masuk ya nolnya. Karena ini kan tandanya lebih ini tandanya tidak ada tanda sama dengannya. Oke, di sini 0, di sini 2/3. Nah, sekarang kita harus menguji 3 daerah ini. Daerah pertama untuk X yang kurang dari 0. Daerah kedua untuk semua X antara 0 sampai 2/3. Untuk yang ketiga daerah yang lebih besar daripada 2/3. Misalnya saya menguji yang mudah aja. Yang lebih besar daripada 2/3 saya masukin 1 nilainya ke sini ya. Jadi kalau kita hitung di sini 1 kali 3 kali 1 kurang 2. Ini hasilnya 1, ini 3 kurang 2, 1. 1 kali 1 itu kan sama dengan 1 lebih besar dari 0. Artinya dia positif. Positif, positif, positif. Nah, kalian boleh menguji ya yang ini 0 dari sampai 2/3 misalnya masukin setengah. Tapi kalau di sini tidak ada akar-akar yang kembar, tidak ada ya akar yang kembar, X1, X2 ini sama, maka ini
Sudah dipastikan dia bergelombang. Kalau ini positif, pasti ini negatif. Dan ini positif. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa si grafik ini cekung ke atasnya. Yang ini ya, di sini cekung ke atas. Cekung ke atas. Di sini cekung ke atas juga. Nah, yang di sini karena negatif ya. Nah, ini cekung ke bawah. Nah, seperti itu ya. Gampang sekali kan? Oke, dan di ini di nolnya nanti si nolnya itu merupakan titik belok ya. Titik belok, nolnya titik belok. Kenapa? Karena mengalami perubahan tanda. Yang asalnya kan di sebelah kiri 0 ini positif, di sebelah kanan 0 negatif. Yang 2/3 juga sama, dia merupakan titik belok. Kenapa? Karena mengalami perubahan tanda. Yang di sebelah kiri 2/3 negatif, yang di sebelah kanan 2/3. Jadi titik beloknya 0 dan 2/3, sedangkan cekung ke atasnya pada interval X kurang dari 0 atau X lebih besar daripada 2/3. Cekung ke bawah pada interval 0 sampai 2/3 gitu ya. Oke, kita bisa tuliskan secara lengkap. Jadi F cekung ke atas pada selang minta hingga 0 atau pada selang 2/3 positif tak hingga ya. Atau Anda bisa menuliskan ini dengan himpunan biasa ya, X kurang dari selang biasa, X kurang dari 0 gitu. Atau yang ini berarti X lebih besar daripada 2/3. Nah, seperti itu juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan ke untuk menentukan yang lainnya ya. Nah, sekarang yang kedua, F cekung ke bawah jika kurang dari 0. Tadi kan sudah dibahas ya. Sudah kita tentukan sebenarnya di mana dia positif, dia di mana dia negatif. Nah, ini saya tadi kan saya tulis ulang lagi aja. Di sini 0, di sini 2/3, ya, di sini negatif. Sorry, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, tadi kan seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa tulis ulang ya yang tadi. Berarti dia cekung ke bawahnya berdasarkan hasil yang sebelumnya ya. Ini kan hasil yang sebelumnya tadi ya. Bahwa si F ini cekung ke bawah pada interval 0,2/3 ya. Kenapa? Karena dia negatif di sini nilai turunan keduanya. Nah, kemudian titik belok terjadi pada titik di mana F double aksen mengalami perubahan tanda. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya di sini si titik 0 tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa sebelumnya dia positif, setelahnya dia negatif. Berarti dia titik belok ya. Sedangkan 2/3 juga sama, di sini negatif, di sini juga positif. Berarti dengan demikian titik beloknya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2/3. Nah, sebenarnya ini titik beloknya terjadi ketika ini. Jadi kalau X sama dengan 0, X sama dengan 2/3 kan itu bukan titik. Kalau titik itu harus ada sumbu F dan sumbu Y atau X, Y. Maka kita perlu untuk mencari X dan Y-nya. Gimana caranya? Ya, kalau misalnya X-nya 0, masukin ke untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan, ini masukinnya kemana? X-nya. Dapat Y-nya masukin ke fungsi asalnya, bukan ke fungsi yang sudah diturunkan. Masukin ke fungsi asalnya, dapatlah si Y-nya 2, jadi titiknya 0,2. Untuk yang kedua, X sama dengan 2/3 diperoleh Y sama dengan yang ini ya, 144/81. Ini masukin ke sini. Jadi didapat titik yang kedua 2/3,144/81. Jadi titik beloknya ada dua, yaitu adalah 0,2 dan 2/3,144/81. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.